tsummal hamdulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati yaitu imam kita, Imam Masjidil Haram. Masjidil Haram ada di kampus Susun, yaitu Bapak Ustaz Supriyadi. Kemudian yang sama kita hormati Bapak Ustaz Sarahudin, tidak lupa juga Ketua DKM Musola Tauhidul Jannah yaitu Bapak Ustaz Miftahul Huda. Tidak lupa juga Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Menteri Perhubungan menghubungi saya yaitu Bapak Yuda. Kita doain Bapak Yuda semoga panjang umur. Amin. Semoga panjang umur. Amin. Semoga panjang umur. Amin. Umurnya sampai dengan 200 tahun. Amin. 200 tahun. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian yang berbahagia. Ini saya nggak banyak-banyak ya kulturnya ya, karena saya sudah diulangi sama Ustaz Sarahudin. Ustaz, kulturnya jangan lama-lama. Memang apa kata saya, ceramah kultur kalau lama atau sebentar amplopnya udah dilem. Udah dilem katanya Bu. Iya, udah dilem katanya. Kelamaan kabur. Tapi saya komen Bu sama guru saya. Kalau ceramah katanya kagak boleh ngomongin amplop. Dosa Supriyadi, nggak boleh. Ya, dosanya lagi Pak Yuda udah saya kagak amplopin. Alhamdulillah, syukurillah. Di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah di malam yang ke-24. Banyak jamaah yang pada hadir di musola ketika datangnya Ramadan 1 sampai 10. Itu dikatakan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tarawih malam pertama jamaah sampai keluar-keluar. Sampai ke bawah-bawah. Sampai itu saya
suara Ustaz Supriyan yang tadi imam. Dalam hati gua lah tumben kenapa ada yang tidur. Bukan usah sampai di sini, bukan orang punya orang punya sini. Allah ingatkan kepada kita syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Sedikit ada cerita tentang bulan Ramadan. Bulannya Al-Qur'an. Di tahun 2017 itu ada acara tahfiz Quran di RCTI. Ada acara tahfiz Quran di RCTI. Tuh bang dicolek, apa itu dicolek? Tuh bang pengen bikin kopi, katanya bikin kopi bagus. Ustaz jangan manggil dulu, ada nggak pulang? Apa katanya tuh di tahun 2017 ada anak 8 tahun itu namanya Najah. Najah ini anak diponis oleh dokter lumpuh otak. Lumpuh otak Bu. Bagaimana sejarahnya? Ibunya cerita ketika di acara habis Quran itu ibunya anaknya di umur 2 tahun ketika lahir ibunya sehat. Pas ketika umur 2 tahun, Masya Allah, ibunya diuji, bapaknya diuji. Diuji apa? Dokter memponis ini anak punya sakit panas sampai setibel. Sampai setibel, saking panas-panasnya sampai kena lumpuh otak. Dan lumpuh otak itu sampai ke lumpuh kaki, saraf-saraf kaki. Akhirnya ibunya nangis, bapaknya nangis, dia berdoa kepada Allah. Apa dia bilang, ya Allah, ujian apa yang kamu berikan kepada saya ya Allah? Ujian apa yang kamu berikan kepada saya? 7 tahun saya pengen minta anak, 7 tahun saya rumah tangga, 7 tahun saya nggak dikasih anak. Pas dikasih anak, engkau uji aku dengan anak yang lumpuh otak. Apa kata bapaknya? Bu, sabar, ini ujian dari kita. Terus gimana Pak solusinya? Ayo, kita punya Allah, kita punya Nabi Muhammad, kita punya Al-Quran. Akhirnya bagaimana Pak? Ayo, setelah dia 2 tahun, 3 tahun, baru enggak diajarin baca Iqra Pak. Zaman sekarang kan anak-anak Iqra ya saya. Nah kalau zaman kita dulu Bu, zaman kita dulu juz aman. Ngejar alif fathah, alif kasroi, alif domahu, alif ba fathah, ba kasroi, ba domahu, mim fathah, ta fathah, lam
dan lumpuh kaki. Saya mau tanya sama Bapak dokter agamanya apa? Islam. Pak dokter bisa nanya? Bisa. Pak dokter hafal Al-Quran? Enggak. Saya hafal cuma surah pendek aja. Pak dokter hafal surah apa? Saya di 3 buku ke bawah saya hafal. Coba Pak dokter baca, nanti aja mau lanjutin. Cius dia. Ayo dokter, dokternya baca tuh. Amma yatasaalun. Dilanjutin tangan aja. Amin nabail azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun. Dokternya ngomong apa? Dokternya ngomong. Bu, dokternya ngomong. Kemudian apa? Dokter bilang lagi apa? Wassamai wattariq. Dilanjutin. Wa ma adraka mattariq an-najmus saqib. Dokternya kaget. Wassamai dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Akhirnya dokternya kebingungan. Ada OB rumah sakit, dia hafal Al-Quran. Bang sini bang, ini anak saya udah tulis di kotak, tapi kata namanya hafal 30 juz. Abang tes bang, bener dites. Dites sama dia, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah. Dilanjutin, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dilanjutin, fa bi ayyi ala'i rabbikuma
dengar beduk, dengar adzan masjid, tapi masih banyak yang pada pura-pura. Ya Pak ya? Ya. Benar. Benar. Bukan jamaah musola sini, bukan. Bukan. Jamaah musola Miftahul Jannah. Tapi kalau sini mah alhamdulillah sama. Artinya bagaimana ayo kita segera ketika datang panggilan Allah, sebelum rasa penyesalan kita datang, sebelum rasa penyesalan kita datang ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau meramaikan musola kita, bang, yang ada di kampung kita? Enggak mungkin orang-orang dari Jonggol, enggak mungkin orang-orang dari Cikarang, enggak mungkin orang-orang dari Kerawang yang mau sholat di sini. Nih kita pada. Ya Pak iya. Ya. Benar apa benar? Kita pada yang pada mau meramai. Saya yakin kalau kagak ada Ustaz Supriyadi ini musola kagak ada Ustaz Miftahul Huda, saya yakin ini pada sepi ini. Ya kan? Cuman hati-hati Bu. Hati-hati Pak, saya pesan. Walaupun musola kayak ini jangan dijadikan ribut. Kemarin saya ceramah di Dusun Al-Qur'an. Saya sering banget ceramah di sana. Saya dengar pengurusnya pada ribut. Malam Jumat itu dibikin yasinan kagak jalan. Pada ribut sini ribut sama apa saya bilang. Jangan musola ini, masjid ini dijadikan ribut. Jangan, kenapa? Gak lu merasa kebangun kagak. Ya Pak ya? Ya. Benar apa benar? Benar. Yang masjid Allah cakep begitunya, hebat begitunya, rusuh Allah, lu kagak ngerasa ngebangun, lu kagak ngerasa nyumbang, lu yang ribetin, yang enak kan gua telanjangin. Gua gede banget ini kalau kayak gitu. Dan iyalah, mulutnya paling mepet, mulutnya paling ini, ada ini maju dari ini mau ngatain, dia mau, dia mau, pas disuruh maju kagak mau. Ya gede gitu. Makanya Pak, kalau ada musola ada yang begitu, orang kayak gini kalau jagain aja di lantai 16, kayak ada 16 ini. Mana kan ada. Jangan, ya Bu ya. Otak ingetin kita, mana amila sholihan falinafsin wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid. Bapak-bapak jawab Allahnya kurang semangat. Bapak-bapak yang pada kontrak saya doain biar punya rumah sendiri. Tapi hati-hati jangan bangun rumah di atas tanah garapan. Ingat begitu nih. Itu rumah udah dibangun lantai 2, rencananya mau selamatan. Yang ceramah Ustaz Rahmat Hidayat yang ganteng yang bilang. Tahu-tahu didatengin Satpol PP. Makan situ pengalaman ya. Artinya bagaimana? Allah ingatkan kita, barang siapa yang berbuat kebaikan, alhamdulillah, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Alhamdulillah. Waman asa pahala yang hati-hati, jangan berbuat keburukan. Jangan sekali-kali berbuat keburukan di mana aja kita bergaul. Apalagi kita di sini. Hati-hati, begitu depan. Kenapa? Ambil seragam 3 biji kagak bayar. Jangan. Sekali kita berbuat kata baik sama orang, sepanjang masa dikenal keburukan kita. Naudzubillah. Ikan sepat, ikan gabus. Ikan sepat, ikan gabus. Berendam di air tawar. Ikan sepat lebih bagus, kata Ustaz Miftahul Huda, perutnya udah lapar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa Allah panjangkan umur kita. Keberkahan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Kita kembali ke hadapan Allah dalam keadaan husnul. Ibadah puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, zakat kita, zakat ya. Kalau zakat itu khairuz zakat fi ahlihi, sebaik-baiknya zakat itu di tempatnya. Para adik-adik saya, Ustaz, kenapa? Saya mau pulang kampung. Saya mau zakat di kampung
transfer ke kampung. Loh, artinya bagaimana koyul zakat fi ahli, sebaik-baik zakat di tempat tinggalnya. Tuh, jangan sekali-kali pernah kejadian Pak. Orang pengen zakat di kampung, pulang kampung naik motor. Banyak ya orang naik motor. Lah musibah kita tidak tahu akhirnya apa? Kecelakaan, meninggal dunia belum zakat. Itu dikatakan